Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Jayani, kelas IT 4801, NIM 1030324060. Saya akan menjelaskan sub CO3 kalkulus. Baik, kita mulai. Yang pertama, ini ada soalnya, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Lalu soalnya berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A, X sama dengan min 1, B, X sama dengan 0, C, X sama dengan 1,5, D, X sama dengan 2. Jelaskan jawaban. Baik. Berdasarkan grafik fx yang berwarna biru di atas, apakah fungsinya kontinu? Kita yang poin A dulu, yang x sama dengan min 1. Jawabannya tidak kontinu karena terdapat lonjakan nilai fungsi tidak sama dari arah kiri dan kanan. Terus, tidak terdiferensial karena fungsi tidak kontinu. Yang B, X sama dengan 0, jawabannya kontinu karena tidak ada lonjakan nilai dan fungsi terhubung dengan mulus. Tidak terdiferensial karena grafik membentuk sudut tajam sehingga turunan dari arah kiri dan kanan berbeda. Lalu yang C, X sama dengan 1,5, jawabannya kontinu karena fungsi terhubung dengan mulus tanpa lonjakan. Lalu yang poin diferensialnya tidak terdiferensial karena grafik memiliki sudut tajam pada titik tersebut. Kita lanjut ke poin D, X sama dengan 2. Jawab, kontinu karena grafik terhubung tanpa lonjakan atau diskontinuitas. Yang diferensialnya tidak terdiferensial karena grafik menunjukkan sudut tajam pada titik tersebut. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2, tentukanlah A, turunan fungsi fx, B, kemiringan garis singgung di titik 1,0, C, persamaan garis singgung di titik 1,0, D, persamaan garis normal di titik 1,0. Yang A, turunan fungsi fx. Turunan pertamanya yaitu f absen x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Turunan x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Turunan dari 3x plus 2 yaitu turunan. Berarti yang 3x ini diturunkan jadi 3. Lalu yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kita substitusikan yang x sama dengan 1 keturunan pertama f absen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 3. Dimasukkan x-nya 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Kita masukkan rumusnya yang Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Y dikurangi 0 sama dengan 0, X dikurangi 1. Y-nya sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung di titik 1,0 yaitu Y-nya sama dengan 0. Lalu yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Kita masukkan rumusnya M normal sama dengan min 1 per M.
Karena M sama dengan 0, garis singgungnya horizontal sehingga garis normal vertikal X sama dengan 1. Jadi persamaan garis normalnya adalah X sama dengan 1. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. H. Kapan benda tersebut bergerak naik? B. Kapan benda tersebut bergerak turun? C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? E. Tentukanlah titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. F. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Yang A. Kapan benda tersebut bergerak naik? Untuk menentukan kapan benda bergerak naik, cari di mana turunan pertama F aksen X lebih besar daripada 0. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X kuadrat dikurangi 2X plus 1. F aksen X sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Difaktorkan F aksen X sama dengan X kurangi 2, X ditambah 1. Jadi, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Oke, kita bikin garis untuk menentukan di mana arah positif dan negatif yang tadi eh, yang kita dapatkan, yaitu min 1 sama 2. Di sini titiknya. Di 2 ini positif dan di tengah-tengah ini negatif dan min 1 yang ke arah kiri ini positif. Jadi X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar daripada 2. Kita uji titik 0, masukin yang tadi turunan pertamanya. X kuadrat dikurangi X kurangi 2 sama dengan 0. 0 pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Sama dengan min hingga, min 1 gabungan 2, hingga. Jadi benda bergerak naik pada interval min hingga, min 1 gabungan 2, hingga. Yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. X kurangi 2, X tambah 1, hasilnya X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Nah, kita bikin lagi garis yang tadi. Ini hasil yang tadi masukin aja. Titik min 1, di sini titik 2. Yang ke kanan ini plus, yang ke kiri ini plus, dan yang di tengah ini kan negatif. Nah, kita arsir aja. Hasilnya min 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 2. Kita masukin uji titiknya yang 0. Jadi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 pangkat 2 dikurangi 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Jadi benda bergerak turun pada interval min 1,2. Lalu yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas ketika turunan kedua yaitu aksen X lebih besar daripada 0. Kita tulis kembali soalnya fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Turunan pertamanya f aksen X sama dengan X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Lalu turunan yang keduanya f aksen X sama dengan 2X dikurangi 1.
2x dikurangi 1 lebih besar daripada 0, 2x lebih besar daripada 1, x lebih besar 1/2. Jadi lintasan cekung ke atas pada interval 1/2, tak hingga. Lalu yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah ketika f aksen x lebih kecil daripada 0. 2x dikurangi 1 lebih kecil 0, x lebih kecil 1/2. Jadi lintasan cekung ke bawah pada interval min tak hingga, 1/2. Yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Untuk menentukan titik ekstrim, cari di mana f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan x dikurangi 2, x ditambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2, dan x-nya sama dengan min 1. Ini harusnya min 1. Gunakan uji tanda turunan pertama. Pada x sama dengan min 1, f aksen x berubah dari positif ke negatif, jadinya maksimum. Lalu yang pada x sama dengan 2, f aksen x berubah dari negatif ke positif, jadinya minimum. Hitung nilai fx-nya, masukin aja f min 1 sama dengan 1/3 min 1 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 1 ditambah 1. Hasilnya min 1/3 dikurangi 1/2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 13/6. Lalu masukin yang x sama dengan 2-nya, f2-nya sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 ditambah 1. Sama dengan 8/3 dikurangi 2 dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan min 7/3. Jadi titik maksimumnya min 1,13/6 dan titik minimumnya 2,-7/3. Lalu yang poin F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Titik belok terjadi saat aksen X sama dengan 0 dan cekungan berubah. Jadi F aksen X sama dengan 2X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1/2. Lalu kita cek perubahan tanda F aksen X di sekitar X sama dengan 1/2. X lebih kecil daripada 1/2, F aksen X lebih kecil 0, jadi cekungnya ke bawah. Lalu yang X lebih besar daripada 1/2, jadi F aksen X lebih besar daripada 0, cekungnya ke atas. Jadi titik belok terjadi pada X sama dengan 1/2, hitung nilai fx-nya. Kita masukin aja F 1/2 sama dengan 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 1/2 kuadrat dikurangi 2 dikali 1/2 ditambah 1. Sama dengan 1/24 dikurangi 1/8 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 5/24. Jadi hasilnya titik beloknya 1/2 dikurangi min 5/24. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.